Dia pun langsung berkata kepada Krai asli. Gila. Aku udah seminggu gak bisa rekrut dia. Tapi dia cuma sekali ketemu langsung bisa rekrut Kaisar Petir. Walaupun sekarang Kaisar Petir tidak menjawab, tapi hanya dengan senyuman, Nora sudah bisa tahu bahwa mereka saling kenal, dan Krahi sudah sepakat untuk dapat dibebaskan oleh Krai asli. Gara-gara itu, Nora pun sekarang langsung menutup matanya dengan pasrah sambil berkata kepada Krai asli bahwa di dalam pertarungan kali ini, dia sudah kalah. Pengumuman tentang pengajuan pembebasan yang disetujui disampaikan oleh staf dengan nada kaku. Tapi ucapan itu langsung disambut sorak-sorai oleh Cole dan teman-temannya. Sementara yang lainnya bersukacita, Putri Nora Code hanya berdiri diam di pinggir ruangan. Matanya mengamati semua kejadian tanpa berkata apa-apa. Ternyata, kondisi bawah tanah jauh berbeda dari atas. Krahi yang dikurung di sana benar-benar dalam keadaan mengenaskan. Tangannya dan kakinya terikat rantai, tubuhnya tergantung di tengah ruangan, dan satu-satunya yang menutupi badannya cuma celana dalam. Sama sekali nggak ada kain lain di tubuhnya. Tubuhnya, yang kekar untuk ukuran seorang magus, penuh luka dan lebam. Tapi matanya, masih menyala terang, seolah semangat hidupnya nggak pernah padam. Persis seperti saat dia masih bebas di luar sana. Saat itu, rantai-rantai di tubuhnya mendadak patah. Kaca penghalang bergeser dan pintu sel mulai terbuka perlahan. Terakhir kali dia muncul, itu waktu Festival Kaisar, alias ketika turnamen dari para hunter dulu pernah diadakan tepat di dalam kota Cliff. Sekarang, Kaisar Petir, magus yang dikenal sebagai Thousand Peaks atau nama lainnya 1000 kebohongan, akhirnya saat ini bisa bebas. Ajaibnya, meski baru saja digantung berhari-hari, tapi nada suaranya tetap ceria, seolah nggak terjadi apa-apa kepada tubuhnya. Dia bilang dirinya bingung dengan situasinya, tapi tetap menganggap sudah diselamatkan oleh Cole dan yang lainnya. Dia juga berterima kasih atas semua bantuan. Tapi si Krai asli, yang sejak tadi merasa cuma jadi figuran, langsung menolak pujian itu. Katanya, dia nggak melakukan banyak hal. Malah, kalau dibandingin, kerjaannya nggak ada 1/10 dari apa yang dilakukan yang lain. Dia beneran ngerasa cuma numpang lewat. Krahi kemudian berterima kasih secara khusus ke semua orang satu persatu. Cole, Zuri, Kutri, Lucia, dan Alice. Tapi Cole, sambil membetulkan posisi kacamatanya, menyampaikan satu harapan kecil kepada Krahi KW Super ketika saat ini dia sudah dibebaskan, yaitu kalau keadaan memburuk, tolong pertimbangkan buat mundur. Walaupun pada dasarnya itu adalah saran yang sangat bagus. Tapi percuma untuk dapat memberikan saran seperti itu kepada Krahi KW Super. Namanya juga pahlawan, mana mau dengerin nasihat. Sementara itu, Putri Nora masih berdiri diam sejak awal. Tapi karena diamnya itu, Krahi pun akhirnya merasa perlu menyapanya langsung. Di momen inilah, Krai asli pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka. Ya sudahlah ya, yang penting misi utama selesai. Jadi untuk saat ini saatnya kita pulang. Mendengar ucapan itu dari Krai asli, rombongan itu kemudian mengikuti staf menuju jalan keluar dari ruang bawah tanah. Si staf, dengan ekspresi letih, bilang bahwa proses pembebasan sudah selesai dan mereka bisa langsung pergi. Bahkan dengan jujur bilang kalau dia harap mereka nggak balik lagi ke tempat ini. Bukan karena benci, tapi lebih karena capek menghadapi kekacauan. Krai asli juga ngerasa capek, meski sebenarnya nggak merasa kerja keras. Tapi tetap aja, rasanya kayak habis ngangkat kulkas sendirian. Jadi, dia mulai mikir buat bikin sesi ngemil kedua bareng Krahi dan yang lain nanti. Tapi semua rencana santai itu langsung bubar begitu suara sirene nyaring mendadak bergema di seluruh penjuru penjara. Suaranya tajam, bikin kepala cenat-cenut. Semua langsung waspada. Krahi refleks narik jubah dan siap tempur. Sementara itu, staf yang tadinya nganter mereka, sekarang pucat pasi sambil panik ngotak-atik terminal. Tapi sebelum dia bisa ngomong apa-apa, Putri Nora, yang sedari tadi diam aja, akhirnya buka suara. Katanya, ini bukan alarm biasa. Ini jailbreak. Yang artinya, mereka semua sekarang telah kena jebakan. Situasinya makin jelas setelah dijelasin. Ternyata, gara-gara ada seseorang bernama Agus yang ngubah aturan penjara, pembebasan Krahi dianggap sebagai pelanggaran sistem. Hasilnya, sistem langsung nganggap Krahi sebagai tahanan yang kabur. Dan kalau seseorang dianggap kabur dari penjara, sistem keamanan bakal aktif. Semua tahanan yang kabur, plus orang-orang yang terlibat,
bakal dianggap musuh dan dibasmi. Saat itu, gerbang utama langsung tertutup. Di halaman, raksasa mekanis mulai bergerak. Puluhan menara meriam muncul entah dari mana dan semuanya mengarah ke posisi mereka. Tapi anehnya, meski semua senjata siap tembak, nggak ada niat membunuh terasa dari mereka. Sepertinya, semua cuma jalankan perintah sistem. Cry asli sempat nanya ke Putri Nora, apakah ada yang bisa dilakukan? Jawaban Putri Nora singkat, mereka harus bertahan selama 8 menit 52 detik, dan dia akan coba balikin sistem ke aturan semula. Tapi ya, dia dan pasukannya bakalan cabut duluan. Atau dengan kata lain, Putri Nora sekarang akan meninggalkan mereka. Dan benar aja, cahaya turun dari langit menyelimuti mereka. Sebuah piringan besar mirip seperti pesawat alien muncul di atas mereka, dan Putri Nora serta pasukannya perlahan terangkat menuju ke sana. Raksasa mekanis sama sekali nggak bereaksi terhadap kaburnya mereka. Cry asli sempat berharap kalau dia bisa ikut kabur juga. Tapi Putri Nora bilang kalau dia bawa orang lain, piringannya bisa diserang. Mendengar ucapan itu dari Putri Nora, Cry asli pun awalnya sempat berkata seperti ini kepadanya. Dia bilang di sini juga ada kaisar petir kesayangan Putri Nora. Kalimat itu awalnya sempat bikin Nora sedikit gugup, tapi pada akhirnya dia pun seketika langsung menjawab, kalau perasaan cintanya kepada Krahi KW Super adalah perasaan cinta di masa lalu. Sekarang dia udah nggak tertarik lagi sama kaisar petir, atau sama Krahi KW Super. Bahkan di dalam dialognya, Nora pun juga menambahkan, bahwa dia tidak tertarik dengan sesuatu yang nggak bisa dia miliki. Tapi meskipun begitu, entah kenapa sepertinya masih ada sisa perasaan di dalam hatinya, hingga dia pun akhirnya ngomong juga kepada Cry asli, dengan cara berkata seperti ini. Kaisar petir yang dulu dia cintai, pasti bisa ngalahin sistem pertahanan dari penjara. Jadi gara-gara itu, Putri Nora otomatis jadi sangat percaya kepada kemampuan dari Krahi KW Super. Mendengar ucapan itu dari Putri Nora, Krahi KW Super pun justru malah menjadi semakin semangat. Hingga dengan penuh percaya diri, dia pun seketika langsung maju, serta dia pun juga sudah siap untuk dapat melindungi semuanya. Lalu, tiba-tiba, salah satu raksasa mekanis paling gede melompat dan menebaskan pedangnya ke arah Krahi. Tapi Krahi cuma ngangkat satu tangan ke atas, seolah nggak takut sama sekali. Padahal, di penjara ini, sihir seharusnya nggak bisa dipakai. Tapi entah gimana, tubuh Krahi mendadak diselimuti petir ungu yang terang banget. Dan dengan suara lantang, dia ngumumin sihir baru ciptaannya sendiri. Katanya, selama terbelenggu, dia terus mikir, dan akhirnya nemu solusi. Kalau sihir nggak bisa ditembakkan keluar, maka dia bakal jadi sihir itu sendiri. Nah di momen inilah, Krahi KW Super akhirnya langsung berteriak dengan keras, sambil mengeluarkan mana di dalam tubuhnya, serta mengalirkan mana itu ke seluruh bagian tubuhnya, mulai dari ujung kaki, sampai dengan ujung rambut. Nama dari sihir baru ini, adalah sihir Dewa Petir Kehancuran. Kemudian setelah tubuhnya sudah dapat menyentuh tubuh dari para lawannya, maka di saat yang bersamaan, suara ledakan yang sangat hebat kini seketika langsung keluar. Gara-gara itu, tubuh raksasa mekanis tersebut otomatis langsung menjadi terpental jauh, serta mereka semua pun langsung meledak di udara. Menariknya, jalannya pertarungan dari mereka itu terus berlangsung selama beberapa menit. Krahi KW Super terus-menerus menahan semua serangan dari pasukan robot mekanis yang datang dalam jumlah tidak terbatas. Tapi tidak peduli sebanyak apapun lawannya, dia pun selalu bisa bertahan tanpa mengalami sedikit pun luka. Dia bilang dia tidak boleh kelihatan lemah, di hadapan dari gurunya, yaitu di hadapan dari Cry asli. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, dia terus-menerus menunjukkan kehebatannya untuk bisa membuktikan kepada Cry asli, bahwa dia sudah bisa menjadi Dewa Petir juga, sama seperti Cry asli. Singkat cerita, setelah bertarung selama beberapa saat melawan pasukan penjaga dari penjara di dalam negara ini, maka di saat yang bersamaan itu, Cry asli pun kini akhirnya langsung berkata kepada kita, bahwa sihir petir milik Krahi KW Super ternyata memiliki dampak luar biasa terhadap sistem keamanan code. Begitu ia berubah menjadi wujud petir, para prajurit mekanis langsung hancur saat menyentuh tubuhnya. Menara-menara meriam yang tersebar di penjuru penjara bahkan tidak sempat menembakkan satu peluru pun sebelum seluruh sistem mereka mati total.
Karena sebagian besar bangunan di kota itu terbuat dari logam, Krahi KW pun menyalurkan energi listriknya melalui tanah. Arus petir itu menyebar luas, melumpuhkan semua yang tersambung ke jaringan tanah logam tersebut. Hanya Krahi KW saja dan satu individu lain yang tetap berdiri yaitu Krahi asli, sementara Cole, para staf, dan banyak lainnya terkapar karena efek serangan itu. Bagi yang menyaksikannya dari dekat, kekuatan Krahi terasa seperti sesuatu yang tak berasal dari dunia yang sama. Dalam hati, mereka bahkan sempat berpikir bahwa mungkin memang ada alasan kenapa pria itu dikurung begitu dalam di penjara Code. Kekuatannya terlalu absurd untuk dianggap sebagai milik manusia biasa. Tidak salah jika selama ini ia dikenal sebagai Kaisar Petir. Julukan itu memang pantas disematkan padanya. Dari yang terlihat, ada dua kemungkinan strategi yang bisa berhasil untuk mengalahkan Krahi KW Super dalam kondisi sistem pertahanan Code aktif. Pertama, serangan mendadak yang benar-benar mengejutkan, atau yang kedua mengerahkan jumlah pasukan dalam skala tidak masuk akal. Penjara sempat mencoba opsi kedua, mengirimkan gelombang demi gelombang prajurit mekanis, tapi semua itu sia-sia. Serangan terus berdatangan tanpa henti, hingga akhirnya berhenti secara tiba-tiba. Diduga kuat, saat itulah Putri Nora berhasil mengubah kembali peraturan sistem keamanan, seperti yang sempat ia katakan sebelum pergi. Sebuah tindakan yang mengejutkan banyak pihak, terutama karena selama ini ia terkenal keras dan tidak mudah tergoyahkan. Entah karena pengaruh kehadiran Krahi asli atau karena dirinya masih cinta sama Krahi KW Super. Tapi keputusannya kali ini terasa sangat manusiawi. Dan juga hal itu sangat menguntungkan bagi Krahi asli serta teman-temannya yang lain. Sementara itu, seorang staf penjara yang tubuhnya masih kejang akibat sengatan listrik sempat memberi penjelasan. Menurutnya, sistem keamanan Code sebenarnya belum sepenuhnya aktif. Banyak bagian dari pertahanan utama yang masih belum bergerak, karena mereka terpaksa mengaktifkan protokol darurat lebih cepat dari semestinya. Meski terguncang dan tubuhnya gemetar, staf itu tetap menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap tugasnya. Di sisi lain, Cole dan rekan-rekannya tergeletak di tanah dengan tubuh kejang-kejang. Namun, wajah mereka terlihat tenang, seolah sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Ini bukan pertama kalinya mereka harus menghadapi kekacauan akibat sihir petir Krahi. Keberadaan mereka yang masih hidup menjadi bukti bahwa Krahi masih mampu mengontrol sebagian kekuatannya agar tak membunuh rekan-rekannya sendiri. Salah satu dari mereka menatap anggota kelompok yang masih berdiri tegap. Yap, dia adalah Krahi asli, karena pada dasarnya tubuh dari Krahi terlindungi oleh artefak pelindung yang dikenalnya sebagai Safe Ring. Gara-gara itulah meski tubuh lain sudah roboh, tapi ia tetap tak tersentuh oleh efek listrik, seolah telah dipersiapkan untuk menghadapi skenario seperti ini. Di momen itulah, Elise sang paladin penyembuh, terlihat bergegas menolong rekan-rekannya, yang sudah paham bahwa luka-luka mereka akan segera dipulihkan. Di tengah kekacauan yang baru mereda, Putri Nora muncul kembali, kali ini dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Krahi asli pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Jika bicara soal kualitas seorang raja, maka putri ini, yang mampu melihat potensi dan mengabaikan masa lalu seseorang, jelas menunjukkan kebesaran hati yang lebih besar dibanding dengan anak raja lainnya. Atau gampangnya, menurut sudut pandang dari Krahi, walaupun awalnya Putri Nora terlihat sangat arogan dan juga dianggap paling kejam, tapi setelah Krahi kenal dengan Putri Nora, maka dia pun langsung berubah pikiran. Bahkan di dalam hatinya, Krahi pun juga berkata kepada kita, bahwa Putri Nora sangat cocok untuk dapat dijadikan teman dengan Putri Alisa. Singkat cerita, meskipun tubuh Krahi tampak penuh luka, pemulihannya berlangsung cepat. Rupanya selama 1 minggu dikurung, sistem penjara hanya berhasil menghambat mananya untuk sementara, bukan menghentikannya. Sistem pertahanan berbasis teknologi tinggi seperti milik Code sepertinya tak pernah memperhitungkan kemungkinan munculnya manusia yang bisa menyatu dengan petir dan mengendalikan energi itu sesuka hati. Hari itu, bagi mereka, adalah hari keberuntungan. Pembebasan Krahi bukan hanya pencapaian besar, tapi juga keuntungan strategis yang tak ternilai. Dalam hal kemampuan bertarung, Krahi setara dengan dua pejuang terkuat kerajaan, Kaiser dan saya. Meski belum diketahui apakah ia akan benar-benar terlibat langsung dalam urusan politik atau perlindungan kerajaan, tapi dalam hal tempur, dia sudah lebih dari cukup. Dengan kekuatan seperti itu berada di pihak mereka, misi sang tokoh utama menjadi jauh lebih ringan.
Bahkan Krai asli pun mulai membayangkan kemungkinannya menjelajah wilayah Code dengan bebas dengan bantuan dari versi KW Super dari dirinya sendiri. Nah, di momen itulah, Krai asli pun tanpa ragu, mulai menyampaikan niat untuk melibatkan Krahi KW Super ke dalam misinya. Mendengar ucapan itu dan juga mendengar permintaan itu dari penyelamatnya, Krahi KW pun langsung menerimanya dengan penuh antusias. Walaupun dia belum mengetahui tentang detail dari misi tersebut. Bahkan masih pada satu momen yang sama, dia pun sekarang langsung berkata bahwa para prajurit mekanis adalah lawan yang cocok untuk dapat dijadikan sebagai bahan uji coba yang sempurna demi bisa mengembangkan sihir petirnya lebih lanjut. Tanggapan spontan itu membuat rekan-rekannya hanya bisa menghela napas. Senyum tipis muncul di wajah Cole dan yang lainnya, tapi sorot mata mereka menunjukkan rasa waspada. Elise bahkan segera mengalihkan pandangannya, seolah sudah terlalu sering mengalami konsekuensi dari semangat berlebihan dari Krahi KW Super. Dari reaksi mereka, tampak jelas bahwa inilah penyebab bagaimana mereka semua bisa terjebak hingga ke tempat seperti Code. Nah, mendengar semua ucapan itu dari teman-temannya, maka dengan ekspresi percaya diri, tokoh utama kita semua yaitu Krai Andre asli, kini akhirnya langsung menyilangkan tangan dan bergumam dalam hati, bahwa akhirnya segalanya mulai menjadi menarik. Kini, dengan kekuatan Krahi KW Super yang luar biasa dan dukungan dari para pejuang lain, ia siap menyambut kedatangan Kaiser dan saya. Atau gampangnya, Krai sudah menyiapkan pasukan untuk dapat melepaskan Kaiser dan juga Sarah dari dalam penjara. Yang artinya, ini adalah perjalanan baru bagi mereka, sekaligus proses serangan balik untuk dapat menghancurkan negara ini. Bahkan di dalam dialognya, Krai asli pun langsung berkata kepada kita juga, bahwa babak atau perjalanan baru untuk jalan-jalan di negara ini dengan bebas akhirnya sudah dimulai. Nah, mulai dari sinilah, Sin pun seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari pangeran pertama, yaitu dari Agus. Di mana di dalam dialognya, Agus pun langsung berkata kepada kita, "Kaisar Petir, siapa yang nyangka dia bisa sekuat itu di dalam Code?" Agus Code cuma bisa menarik napas panjang sambil ngeliatin rekaman pertarungan di penjara. Semua sebenarnya udah dia atur dari awal dengan sangat rapih. Mulai dari taktik buat nipu atau manfaatin Cole, serta pasukan pengawal dari Putri ke-6 yang lainnya, sampai dengan rencana adu domba fraksi Putri ke-6 dengan fraksi dari Nora. Tujuannya simple, yaitu untuk kalahin mereka semua sekaligus, dan juga untuk bunuh mereka semua sekaligus, supaya ancaman kedepannya bisa berkurang. Intinya, kemarin Agus udah berusaha buat jebak semua orang di dalam penjara. Bahkan, Agus juga udah merubah aturan di dalam penjaranya, supaya pasukan bisa dia gerakin seenaknya. Dan sejauh ini rencananya berjalan mulus. Bahkan timing dia sangat pas banget, biar semua kejadian sinkron sesuai skenario dengan skenario yang telah dia buat. Nora emang bikin kejutan kecil dengan ngembaliin aturan ke semula, tapi faktanya itu masih dalam batas wajar. Nggak bikin Agus panik. Yang bikin dia agak kesel justru si Kaisar Petir itu sendiri. Di dalam Code, sihir itu nggak bisa sembarangan dipakai. Sistemnya bakal otomatis ngancurin atau netralin sihir yang dilepas ke udara, apalagi jenis serangan. Tapi ternyata ada celah. Sihir bisa dihapus, tapi kalau udah jadi petir, atau kalau sihir itu udah bergabung dengan penggunanya, maka hasilnya sihir itu jadi gak mudah untuk bisa dihapuskan. Harusnya, prajurit mekanis yang ada di sana masih bisa tahan serangan petir Krahi KW Super, asalkan dalam batas normal. Tapi sayangnya, Krahi KW Super bukan sekedar manusia biasa, dia adalah sosok monster gak normal, yang dapat memanipulasi kekuatan mana dan menjadikan dia dapat membuat sebuah sihir original baru dengan menggunakan kekuatannya. Gara-gara menyadari kegagalan itu, Agus pun langsung mendecak pelan sambil nahan rasa sebal. Di momen itulah Agus pun langsung berandai-andai, kalau aja dia bisa pakai gas pelumpuh, semua pasti jauh lebih gampang. Mendengar ucapan itu dari Agus, Jin pun langsung membalasnya. Aturan penjara emang ribet banget, saya rasa Anda sudah melakukan yang terbaik. Mendengar ucapan itu dari Jin, Agus pun langsung sadar, meskipun pengalamannya dalam utak-atik sistem kota udah nggak diragukan, tetap aja ada batasan. Waktu dia terbatas, dan aturan yang bisa dia ubah juga nggak banyak. Tetap aja, rasanya nyebelin. Kalau bisa, dia pengen banget ngalahin atau ngilangin Kaisar Petir sekarang juga. Sebenarnya jika Agus mau, bisa saja tadi dia mengirimkan 2 orang pasukan terkuatnya, buat kalahin Krahi KW Super, yaitu saya dan juga Kaiser, tapi masalahnya risikonya terlalu gede. Soalnya, kalau ada perubahan aturan mendadak,
pasti muncul celah yang bikin sistem error. Kalau sampai sistem ngecap mereka melanggar aturan raja, semua rencana perebutan tahta bakal hancur berantakan. Aturan raja itu sakral sekali, alias sama sekali tidak boleh dilawan. Bahkan Nora pun gak nyuruh satrianya buat nyerang pengawal cadangan yang dia bawa ke sana. Dia tahu batasnya. Setidaknya, Kaisar Petir gak jatuh ke tangan Nora. Itu satu-satunya hal yang bikin Agus sedikit lega. Sampai pada akhir kalimatnya, Agus pun kembali berkata kepada kita, semuanya gak berjalan seperti yang kuinginkan. Sama sekali gak sesuai rencana. Jin cuma senyum santai, seolah gak ada yang perlu dikhawatirin. Sabar dulu Gus. Sampai Anda naik tahta, ini cuma sementara. Pergantian raja makin dekat. Jadi sekarang dirimu hanya tinggal tunggu waktu saja sampai dirimu bisa menjadi raja nomor 1 di dalam negara ini.